Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini, meskipun dalam keadaan hujan ya Bunda ya, tapi alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di rumah Allah, di tempat yang penuh dengan berkah ini, insyaallah di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang insyaallah nantinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau di hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita mendapatkan syafaat darinya, kemudian diakui pula dengan sebenar-benar umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah kaum muslimin al-muslimah, insyaallah kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya Bunda ya ke pembahasan inti kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Pembahasan kita hari ini adalah, sebelum kita masuk ke bab intinya. Bab inti itu kan bab salat, tapi belum masuk ke bab solat ini, masih di bab-bab sebelum pengantar solat lah istilahnya, tapi masih dalam kategori toharoh, bersuci. Pembahasan ini adalah hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi, hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Sebetulnya mungkin ini bisa kita ajarkan juga kepada saudara-saudara kita, pada tetangga kita, mungkin anak-anak kita ya, karena ini hal yang sangat penting juga bagi kehidupan kita tentang bagaimana mandi wajib ini. Ini pembahasannya agak sedikit sensitif Bunda ya, tapi enggak apa-apa, fikih itu memang seperti itu, memang harus kita jelaskan sejelas-jelas mungkin. Kalau tidak paham ya kita harus jelaskan gitu. Kalau tidak seperti itu, gimana cara kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Jangan-jangan kita selama ini kita melakukan kesalahan yang membuat amal-amal ibadah kita, amal ibadah yang zahir, maksudnya amal ibadah yang mahdoh, itu tidak diterima oleh Allah disebabkan dengan hal-hal yang seperti ini. Tidak banyak memang orang yang peduli dengan hal-hal yang seperti ini, tapi kita harus peduli, dan ini perlu kita ajarkan kepada anak dan cucu-cucu kita. Ini penting sekali, dan ini sangat berpengaruh untuk diterimanya amal ibadah kita. Itu pembahasannya adalah
pada hari ini hal-hal yang mewajibkan kita itu mandi. Jadi mandi itu sebenarnya mandi itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya mandi wajib, ada namanya mandi sunnah, ada namanya mandi apa? Ya mandi biasa. Kayak ibu tadi, bunda dari rumah mandi sebelum ke sini ya mandi biasa. Mandi mubah namanya. Mau mandi tak mandi ya serah ibu lah. Nah, kalau tak mau mandi ya nggak apa-apa. Kalau mau mandi ya bagus juga ya. Nah, jadi ada namanya mandi sunnah. Mandi sunnah itu ada. Kapan itu mandi sunnah? Banyak mandi sunnah. Ini nanti ada pembahasannya. Mandi sunnah. Kalau di sini ada 10 kalau nggak salah. Mandi sunnah. Kalau salah satunya ada mandi hari Jumat, gitu kan? Ada mandi apa? Menggunakan ihram tak? Menggunakan ihram itu ada mandinya kalau yang pergi umroh. Ibu, bunda, ayah, bunda sini sudah semua umroh kan? Sudah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau sampai di sana pakai ihram, pakai mandi dulu. Nanti melempar jumrohnya ada juga mandinya, mandi sunnah. Jadi itu namanya mandi sunnah. Tapi pembahasan kita hari ini bukan mandi sunnah, bukan mandi biasa, tetapi adalah mandi wajib. Mandi wajib ini, wajib itu apa? Berpahala kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan dengan hal yang seperti ini, ketika kita menemukan hal yang seperti apa yang akan kita sebutkan nanti, tidak kita lakukan mandi sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, maka atau tidak sesuai dengan diajarkan oleh para ulama, maka sesungguhnya mandi kita tidak benar. Kalau mandinya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Nah, semuanya tidak sah. Sholatnya tidak sah, baca Quran tidak boleh. Orang yang dalam keadaan junub kan nggak boleh. Boleh tak orang junub megang Al-Quran? Nggak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, sini. Nggak boleh. Boleh tak orang dalam keadaan junub baca Quran? Kalau dalam, ya, kalau memegang mushaf tidak boleh. Kalau perempuan yang dalam keadaan junub enggak boleh baca Quran. Kalau sudah bergaul bersama suaminya. Tapi kalau dia haid, itu kan dia tidak bisa mandi karena terhalang oleh haid tersebut, maka ada amalan-amalan yang boleh dia lakukan. Tapi tidak boleh membaca dengan menggunakan mushaf. Tapi kalau setelah bergaul dengan suami maka tidak boleh, karena dia bisa mandi, gitu kan? Mandi dulu baru baca Al-Quran. Paham ya? Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Apa aja? Kapan kita itu wajib mandi itu? Dan kapan kita itu tidak wajib untuk mandi? Nah, faslun fi mujibil ghusli. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Mandi itu apa? Kan mandi itu apa? Apa yang disebut dengan mandi? Wal ghuslu lughatan sayalanul ma' 'ala syai'in mutlaqan. Mandi itu adalah mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Jadi kalau kita mengalirkan air itu mandi namanya. Nyiram bunga, mengalirkan air kepada sesuatu kan, itu namanya mandi, mandiin bunga. Kalau kita alirkan air, itu yang dimaksud dengan mandi secara bahasa. Kalau kita alirkan air ke kepala kita, itu mandi secara bahasa. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah wasyar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Sedangkan yang dimaksud dengan syariat yang kita bahas hari ini, yang dimaksud dengan mandi yang akan kita bahas ini adalah mengalirkan air ke sekujur tubuh kita dengan niat tertentu. Jadi itu mandi yang dimaksud dengan syariat. Itulah yang disebut dengan mandi wajib.
mengalirkan air ke sekujur tubuh kita dengan niat dengan niat yang khusus atau niat tertentu. Jadi ada niatnya juga mandi wajibnya itu. Mandi wajib itu niatnya adalah lafaznya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari ala jami'il badani apa? Fardon lillahi ta'ala. Itu ternyata tidak banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat kita. Makanya kita hadir di majelis ilmu, belajar, bertanya. Kalau orang bilang, saya kan nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi ketidaktahuan kita itu ketika kita berada di mana, gitu. Kalau sekarang ini, ya apalagi orang-orang yang ada di kota Jambi ini nggak ada alasan lagi dengan hal-hal yang seperti ini tidak tahu. Karena ulama udah banyak, majelis-majelis ilmu ada, gitu kan. Jadi nggak ada alasan nggak tahu. Jadi kalau tidak tahu tidak berdosa itu untuk orang-orang yang tuh di pelosok kampung itu yang memang nggak ada ustadz-ustadznya, nggak ada di situ, apa yang nggak ada. Ketika mereka tidak mengetahui hal ini ya mereka dimaafkan karena mereka jarak yang jauh dari para ulama ataupun teknologi, sinyal apa segala macam, mau nonton YouTube apa segala macam ceramah guru-guru atau ustadz-ustadz. Tapi kalau kita yang ada di sini, apa yang menghalangi kita tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini? Jadi kalau seandainya ada manusia hari ini, saudara-saudara kita yang belum mengetahui hal yang seperti ini itu salah dia sendiri gitu. Nah, jadi tidak berlaku lagi hukum mereka tidak tahu ya nggak apa-apa, nggak berlaku lagi. Ya, mereka wajib tahu karena mereka sudah berada di tempat. Apalagi sekarang pun kalau orang di dusun-dusun pun juga nggak ada alasan lagi. Karena apa? Teknologi udah sampai ke kampung-kampung itu. Sama aja kampung dengan kota sekarang ini. Jadi nggak ada alasan. Guru-guru pun udah banyak sampai di sana. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa, nggak paham, nggak itu lagi. Kalau dulu mungkin bisa lah. Kalau sekarang ini nggak ada. Jadi sebetulnya ini perlu kita sampaikan kepada sanak saudara kita, mungkin terutama anak-anak kita lah, baik itu laki-laki atau perempuan. Ini kalau tidak kita ajarkan sehingga mereka melakukan kesalahan yang fatal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandinya salah, salatnya tidak sah, wuduknya tidak sah, segala amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu mandi secara syariat itu adalah mengalirkan air ke sekujur tubuh disertai dengan niat tertentu atau niat yang khusus. Niatnya tadi kalau nggak hafal lafaznya ya kita baca artinya saja, tapi tempatnya di dalam hati, itu yang penting. Jangan sampai nggak pakai niat. Mandi-mandi aja berarti itu namanya mandi biasa. Kalau mandi wajib ada niat yang khusus, terkhusus untuk mandi itu sendiri. Kemudian wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Jadi yang mewajibkan kita itu mandi itu ada 6 perkara. Hal yang mewajibkan kita mandi itu ada berapa? Ada yang tahu? Berarti udah tahu. Udah pernah membahas ini ya? Oh, ada 6. Iya. Jadi wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Hal-hal yang mewajibkan kita itu mandi ada 6 perkara. Ingat 6 ini. Kemudian salah sata minha tashtariku fiha rijal wan nisa. 3 di antara yang 6 ini itu dialami oleh kedua-duanya, maksudnya laki-laki dan perempuan. Sedangkan 3 selebihnya itu hanya dialami oleh perempuan saja. Jadi kalau laki-laki artinya cuma 3 yang mewajibkan laki-laki itu mandi. Sedangkan perempuan 6, 3-nya
tashtarikur rijal wan nisa, ya, sama bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan tiganya itu hanya dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Hah? Maksudnya gini. Ya. Ya, semuanya 6. Jadi ya, perempuan lengkap gitu. Ya. 3 hanya bagaimana nih bahasanya ini? Tashtariku fihar rijal wan nisa. Itu berserikat, 3 di antaranya itu berserikat antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, dan 3 di antaranya hanya dialami oleh perempuan saja, bukan laki-laki. Paham tak? Artinya perempuan itu 6, sedang laki-laki 3 saja. 3, ya, 3-nya itu juga wajib untuk perempuan gitu nah. Sedangkan 3 setelahnya itu laki-laki tidak mengalami, ya, tidak bagi laki-laki. Nah, gitu. Iya, 3 sebetulnya. Makanya alhamdulillah ibu-ibu yang banyak hadir di sini. Ada bapak-bapak itu kan. Tapi bapak-bapak juga penting mengetahui ini. Sempat dia punya istri gitu kan. Istri yang enggak tahu gitu. Nah, perlu kita sampaikan. Yang pertama, ini pembahasannya afwan Bu ya. Ini adalah majelis yang mulia, tapi kita harus perlu penjelasan yang detail gitu kan. Yang pertama adalah yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah iltiqaul khitan. Nah, ini itu bertemunya dua khitan. Artinya bergaulnya antara suami dan istri gitu nah. Ataupun tidak suami istri, jima. Walaupun dia berzina, tetap juga wajib mandi dengan laki-laki maupun perempuan. Ingat, kewajiban bertemunya 2 khitan ini maksudnya baik itu suami istri ataupun tidak suami istri. Maksudnya seperti itu. Baik itu dari lubang depan ataupun dari lubang belakang. Baik itu manusia ataupun itu binatang, ya. Kalau ada orang ya mensetubuhi binatang, maka wajib dia mandi. Yang tidak wajib mandi ya binatang enggak wajib, dia wajib mandi. Tapi dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan di dalam syariat kita. Jadi yang pertama itu. Wa yu'abbaru an hadza iltiqa' bi ilajin hayyin warihin ghayyaba hashafatadz-dzakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin. Bertemunya alat kelamin ini diungkapkan dengan arti orang hidup yang jelas kelaminnya, yang memasukkan hasyafah penisnya atau kira-kira hasyafah dari penis yang terpotong hasyafahnya ke dalam farji. Maaf Bu ya. Jadi yang mewajibkan kita mandi itu kapan jima itu mewajibkan kita mandi? Maaf, ketika ya hasyafah itu masuk ya ke dalam farjinya perempuan, itu batas, kalau bahasa kita itu batas sunatannya. Batas sunatannya maaf Bu ya. Ini penjelasannya agak sensitif, tapi tetap kita harus bahaskan. Itu batasannya itu ketika batas sunatan laki-laki. Kalau seandainya belum melewati batas sunatan, maka itu belum wajib mandi. Nah, maaf, itu. Ingat ya, tidak semua yang masuk itu mandi. Batasan masuknya itu adalah ketika batas sunatan yang dimiliki oleh laki-laki. Ketika belum melewati itu, maka belum wajib mandi. Nah, gitu. Yang wajib itu siapa? Kedua-duanya wajib dia mandi gitu. Kemudian wa yasirul adamiyul mulaju fihi junuban bi ilajin madzukira. Anak Adam jin masuki hasyafahnya menjadi junub sebab dimasuki oleh hasyafah yang telah disebutkan di atas ya.
Ini berlaku untuk suami istri ataupun orang yang tidak melakukan tidak suami istri, atau mungkin orang berzina, juga wajib dia mandi. Juga walaupun perlakuan mereka itu berdosa, tetapi ketika mereka melakukan itu, kewajiban mereka untuk mandi juga ada pada diri mereka. Hah? Berdosalah dia, tidak mandi. Sudahlah dia melakukan hal yang dosa, double dosanya, iya, double dosanya. Sudahlah dia melakukan dosa besar, setelah itu, itu yang pertama. Kemudian ammal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Sedangkan untuk mayat yang sudah dimandikan, maka tidak perlu dimandikan lagi ketika dimasukkan hasyafahnya. Ini sebetulnya hampir-hampir enggak pernah terjadi sih hal-hal yang seperti ini, cuma tapi dimasukkan juga di dalam buku ini, mungkin aja pernah ini terjadi gitu kan. Kalau seandainya ada orang meninggal, misalkan perempuan meninggal, lalu maaf cakap disetubuhi lagi oleh suaminya, gimana itu? Maka dia tidak wajib mandi. Tetap dia mandi, tapi mandi dia itu kewajiban bagi orang yang hidup, bukan kewajiban bagi dia, bukan mandi wajib gitu. Nah, atau setelah dia mandi, mungkin lah ya. Tapi kalau seandainya setelah dia mandi orang nggak ada apa segala macam, masih aja suaminya menjimakkan istrinya itu, maka istrinya nggak wajib mandi karena dia sudah mati. Jadi mayit itu tidak wajib mandi. Tapi orang yang hidup yang memasukkan itu wajib dia untuk mandi, begitu. Paham ya? Oke. Kemudian wa ammal khunsa al mushkilu fala ghusla alaihi bi ilajin hasyafatihi wala bi ilajin fi qubulihi. Adapun khunsa muskil, ya, maka tidak wajib baginya melakukan mandi sebab memasukkan hasyafahnya atau kemaluannya dimasuki hasyafahnya. Nah, itu. Ini khunsa, orang-orang yang banci lah kayaknya, orang yang mempunyai dua alat kelamin. Mungkin tidak tahu kecenderungannya yang mana, salah satunya dimasuki, maka itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Ini hampir-hampir tidak ada terjadi. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama ya, yang mewajibkan mandi. Yang kedua, di antara al-mustarik, antara laki-laki dan perempuan ya, yang dialami oleh laki-laki dan perempuan yang mewajibkan mereka mandi adalah inzalul ay khurujul mani min syakhsin bi ghairi ilajin, yaitu adalah keluarnya sperma sebab selain memasukkan hasyafah. Keluarnya sperma baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau sudah mengeluarkan itu, baik dia dilakukan dengan tangannya sendiri ataupun dengan atau mimpi atau menghayal apa segala macam, maka keluarlah sperma tersebut, maka wajib baginya untuk mandi. Nah, itu mandi wajib tadi. Keluarnya sperma. Wa in qallal mani kakutrotin, ya, walaupun sperma yang keluar hanya sedikit. Sperma itu keluar sedikit saja, tetap aja dia wajib untuk mandi. Seperti satu tetes saja sperma itu keluar, maka wajib bagi dia mandi. Walaupun berwarna darah, ya, saya kurang paham juga ini gimana warna-warna itu. Walaupun sperma keluar sebab jima atau selainnya dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Yang tadi itu tidak harus sperma keluar, yang pertama tadi, bunda ya, asal masuk batasan maksimal yang sudah disebutkan tadi, mau keluar atau tidak wajib dia mandi. Itu yang pertama tadi itu.
Sedangkan yang kedua ini keluar mau dengan jima ataupun tidak dengan berjima, mau dikit ataupun banyak, maka wajib hukumnya dia mandi gitu. Dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tertidur, ya, maupun dia terjaga ataupun tidur. Nah, air mani itu keluar, sperma itu keluar, disertai birahi ataupun tidak, dari jalur normal ataupun bukan, seperti punggungnya terbelah, kemudian spermanya keluar dari sana. Maksudnya gini, mau keluar dari jalur normal ataupun tidak normal ya dari lubang depan. Sedangkan yang tidak normal mungkin ada tulang punggung belakang ini yang pecah, ya, itu bisa mengeluarkan sperma. Nah, sehingga itu mewajibkan kita juga mandi, tidak harus lewat dari lubang depan. Kalau dari lubang belakang, ya, yang pecahnya tulang sulbi itu bisa mengeluarkan sperma, maka ketika itu wajib kita untuk mandi. Ada. Hah? Kalaupun ada ya tetap aja mungkin, tapi enggak. Ya karena di sini dikatakan karena apa? Baik itu dengan jalur normal ataupun tidak normal. Yang tidak normal itulah contohnya ketika pecahnya tulang punggung, ya. Pecahnya tulang yang di situ ada mengandung sperma. Maka tetap dia wajib untuk mandi. Kemudian yang ketiga, ya, perserikatan antara laki-laki dan perempuan, ya, yang dialami oleh laki-laki dan perempuan itu adalah minal mustarikil maut illa fis syahid. Di antara yang dialami oleh keduanya adalah mati kecuali orang yang mati syahid. Apa tadi batas mana lagi? Berarti itu sudah 3, ya. Wasalasatun takhtassu bihan nisa. Sedangkan 3 hal yang mewajibkan mandi yang selanjutnya itu adalah hanya berlaku untuk perempuan dan tidak berlaku untuk laki-laki gitu. Apa aja? Yang pertama itu adalah haid. Haid itu wajib mandi, ya. Kemudian maksudnya adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun. Kalau 9 tahun ada anak perempuan kita keluar darah umur 9 tahun, berarti dia sudah haid. Kalau umur 8 tahun darah keluar gimana? Belum haid. Itu belum darah haid. Kalau 10 tahun belum keluar darah gimana? Berarti dia belum haid. Nah, sampai maksimal 15 tahun. Itu untuk perempuan. Kalau 16 tahun belum juga keluar darah itu, berarti anak itu sudah termasuk balik atau belum? Balik. Hah? Jadi gini. Jadi perempuan itu, ya, perempuan ataupun laki-laki semuanya seperti itu. Kalau umurnya 9 tahun, baik kalau laki-laki mungkin bisa bermimpi, kalau perempuan mungkin dengan keluarnya darah haid, maka itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah balik 9 tahun Hijriah, ya. Sudah balik. Batas maksimalnya 15 tahun. Ya, kalau 15 tahun belum juga haid, maka dia sudah terhitung balik. Dia sudah mukallaf. Jadi wajib dia sholat. Karena sudah balik, kan kewajiban itu hanya untuk orang yang balik. Kalau di atas 15 tahun, kalau di bawah misalkan 10 tahun belum juga keluar darah, berarti dia belum balik, belum sampai 15 tahun. 11 tahun belum juga, 12 tahun belum juga, 13 tahun juga, 14 tahun belum juga, 15 tahun belum juga, berarti belum balik. Masuk ke 16 tahun belum juga, berarti anak ini sudah balik, ya. Nah, batasnya cuman itu kasusnya maaf. Iya. Anak sendiri tuh haid itu udah kelas 2 SMA gitu, berarti ibu haidnya. Nah, kalau masalah haidnya itu ya bisa aja kalau darahnya nggak keluar gitu kan, ya nggak bisa kita menghukumi darah yang tidak keluar jadi haid. Jadi kewajiban baliknya sudah 15 tahun. Iya, itu.
Kalau menghukumi haid yang nggak ada darahnya gimana kita menghukumi? Nah, haid itu, tapi haid itu ada rumus-rumusnya, tapi ada pembahasannya mungkin nanti ya. Haid itu batas maksimalnya dia harus melalui suci 15 hari misalkan. Kemudian paling minimal, paling umumnya orang haid itu adalah 7 hari misalkan. Kemudian lewat dari 15 hari istihadah misalkan. Itu ada pembahasan haid itu. Kemudian darah haid itu. Darah haid itu mewajibkan mandi. Jadi kalau ada perempuan haid, dia wajib dia mandi setelah dia suci. Kalau seandainya seperti ini kasusnya, haid suci malam harinya, gimana maksudnya? Kalau ada orang berjima antara suami dan istri di malam harinya, kemudian belum sempat mandi, keluar darah haid, itu gimana itu? 2 junub yang dia hadapi, berarti dia gimana tuh? Belum sempat mandi, keluar pula darah haidnya. Atau masih juga mandi atau enggak? Hah? Ya tidak mandi. Ngapain kita mandi? Kan junub. Maka ngapain kita mengangkat hadas besar sedangkan kita dalam keadaan junub? Mana mungkin terangkat? Itu namanya main-main ibadah, bahkan berdosa kita. Jadi gini Bu, kalau kita malam harinya berhubungan antara suami dan istri, ternyata belum sempat kita itu untuk mandi, keluar darah haid, maka kita tunggu haid itu selesai baru kita mandi. Mandinya 1 kali aja, tidak harus mandi junub, mandi haid, enggak. Ketika bertemu 2 perkara itu, maka kita hanya punya kewajiban 1 saja. Jadi kalau seandainya ibu berjima dengan suaminya di malam hari, kemudian belum sempat keluar haid, mandi ibu, mandi apa? Mandi junub jima tadi, sedangkan ibu dalam keadaan hadas besar. Niat, nah kan ibu dalam, ternyata hadas itu datang lagi. Gimana ibu mau mengangkat hadas ini sedangkan ibu sedang berhadas? Apakah mungkin hadas itu terangkat? Itu logika yang diberikan oleh hadas di 1 kasus, bukan gitu. Enggak. Bukan hadas di 1 kasus kita angkat, mana bisa? Itu namanya main-main aja namanya itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya bertemunya 2 hadas, 2 junub yang seperti itu, maka kita hanya wajib 1 kali saja. Ingat, walaupun 4 kali 5 kali misalkan berjima, maka wajibnya cuma 1 kali aja. Itu. Nah, niatnya, niat aja yang niat mandi haid, ya, mengangkat hadas besar, mandi besar, atau niatnya kedua-duanya bisa juga, niat aja kedua-duanya, mandi junub dan mandi haid misal juga. Nah, karena ketika itu baru bisa terangkat. Jadi kalau seandainya ibu tadi setelah junub, setelah jima datang haid, mandi apa? Sedangkan dia dalam keadaan hadas, maka tidak terangkat hadasnya itu. Jadi ketika mengalami hal yang seperti itu, maka tidak wajib kita mandi di waktu itu. Nah, kita tidak wajib mandi di waktu itu, karena kita harus menunggu dulu setelah haidnya bersih, suci, baru dia wajib untuk mandi. Iya. Kita tuh boleh membaca Al-Quran. Gitu kan. Ini kan buntut dari ini nanti yang iya. Apa namanya itu, sementara kalau junub itu mungkin mutlak gitu ya. Mutlak kita tuh enggak ini. Enggak boleh karena ada waktu kita untuk mandi gitu. Ya, itu dia. Jadi maksudnya kalau itu tidak ada batas suci di situ, dalam artian enggak kita pilah antara mandi junub dengan mandi haid. Nah, berarti kan bergabung itu. Iya. Oh, enggak. Yang berlaku yang haid tadi. Yang berlaku hukum haid. Ketika itu bahwa haid boleh kita baca Quran. Iya, enggak terkena yang tadi itu. Yang berlaku yang haid tadi. Iya, seperti itu. Iya.
Seperti itu. Jadi itu Bunda ya, paham ya? Nah, jadi seperti itu caranya. Itu darah haid itu wajib mandi setelah setelah selesai haid, wajib kita untuk mandi. Seperti itu. Yang kedua, wan nifasu, nifas, darah nifas. Nah, nifas ini ada juga bab khususnya nanti. Yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Maka sesungguhnya nifas mewajibkan mandi secara mutlak. Jadi kalau keluar darah nifas, kapan darah nifas itu keluar? Ya, setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu keluar darah nifas. Maka setelah itu wajib kita untuk mandi. Kemudian wal wiladatu, melahirkan yang disertai dengan basah-basah. Itu wal wiladah, itu melahirkan, darah melahirkan. Itu juga wajib kita mandi. Jadi kalau seandainya kita melahirkan, keluar darah melahirkan, darah wiladah itu darah yang mengiringi bayi lahir, itu darah wiladah namanya. Jadi kalau keluar darah itu, keluar lagi darah nifas, jangan ibu mandi, tunggu selesai dulu. Jangan, banyak orang sekarang seperti itu, setelah melahirkan langsung wajib mandi, nggak boleh, bukan seperti itu caranya. Itu yang sering yang terjadi di masyarakat kita. Setelah melahirkan langsung mandi, padahal ada nifas di situ. Dia ada 2 hadas di situ. Jadi setelah darah wiladah itu keluar mewajibkan kita mandi, disongsong lagi oleh darah nifas. Maka ketika kita mandi darah wiladah, mandi karena wiladah, sedangkan kita dalam keadaan hadas, nifas itu keluar, maka kita tidak boleh mandi, tunggu dulu nifasnya selesai baru kita mandi. Mandi wajib lah, kan mandi wajib. Darah nifas itu mewajibkan kita mandi, dan darah wiladah. Paham ya? Kalau mazhab Syafi'i kan 60 hari maksimal ya. Nifas itu 60 hari, umumnya 40 hari. Kalau seandainya misalkan darah nifas itu keluar hari pertama misalkan, maka itu pasti darah nifas. Kalau tidak keluar sama sekali, maka berarti bukan. Tidak keluarnya itu sampai 15 hari nggak keluar, hari ke-16 baru keluar. Gimana? Orang melahirkan, tidak ada keluar darah-darah itu, terus tidak keluar, hari ke-16 baru dia keluar. Gimana? Itu darah nifas nggak? Ya. Ya, kalau 15 berarti dia 15 hari suci, setelah melahirkan 15 hari tidak ada keluar apa-apa. Hari ke-16 keluar, berarti itu bukan darah nifas. Berarti dia tidak mengalami nifas. Tapi jarang perempuan tidak mengalami nifas. Yang tidak mengalami nifas itu salah satunya adalah Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada darah nifasnya, bersih ketika dia melahirkan. Tapi bisa aja mungkin ada manusia ibu-ibu hari ini yang melahirkan tanpa ada darah nifas. Itu contohnya. Ya. Jadi darah nifas ini, baik itu darah yang sebab melahirkan dalam keadaan normal ataupun tidak normal, itu ada darah nifasnya, sama aja hukumnya. Ya, dia tidak normal ya operasi sesar tadi. Ya. Hah? Batas waktunya maksimal 60 hari. Ada yang lebih cepat, boleh saja. Nah, boleh saja. Kalau seandainya tadi 15 hari setelah melahirkan nggak ada keluar, berarti udah kewajiban dia mandi wajib. Maka ya, iya. Kalau setelah 60 hari masih keluar darah, maka itu namanya darah istihadah. Gitu. Paham? Ada. Istihadah enggak mandi. Ya. Istihadah itu kan bukan darah haid, bukan hadas, bukan junub. Itu darah penyakit. Kita siasati saja darah itu. Bisa kita siasati. Tapi kalau darah nifas ini yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, baik itu
melahirkan dalam keadaan normal ataupun tidak normal, baik itu bayi ataupun baik yang keluar itu bayi ataupun orang yang keguguran, nah sama aja ya, masih berlaku darah nifas untuk dia. Kalau wiladah itu yang beserta dengan melahirkan itu sendiri, serempak gitu, serempak dengan bayi yang lahir itu. Kalau nifas ini ada jedanya dia keluar, nah seperti itu. Tapi kalau ya duluan wiladah, makanya setelah wiladah itu keluar, maka kita jangan mandi, karena setelah wiladah itu kan ada darah nifas yang keluar, kan ini dua hadas yang muncul di situ. Maka kita tunggu hadasnya selesai, baru kita mandi. Kalau sempat kita mandi wiladah, percuma, ya enggak terangkat hadasnya. Karena apa? Karena ada niatnya, boleh satu aja, boleh dua-dua boleh. Boleh satu aja niat mandi nifas gitu. Niat karena mandi bersih dari nifas gitu. Niat dalam hati kita mengangkat hadas besar bisa juga, atau kita gabungkan dua niatnya, niat nifas dan mandi wiladah, kedua-duanya boleh. Mandi darah yang keluar bersama bayi yang kita lahirkan, itu darah itu mewajibkan kita mandi itu. Darah yang bersamaan dengan bayi yang dilahirkan bersamaan. Kalau ada jeda itu darah nifas namanya. Kedua-duanya itu mewajibkan mandi, tapi hanya saja orang setelah melahirkan langsung mandi. Jangan. Ada orang-orang pemahaman yang di dusun ada kayak gitu. Kemarin kami pernah ketemu kasus yang seperti itu. Wah, mandi dulu katanya. Ngapain mandi? Tunggu dulu nifasnya selesai. Gitu. Sedangkan nifas itu kalau dia sudah suci lewat daripada 15 hari, berarti itu bukan nifas lagi. Suci dia 15 hari, keluar lagi darah. Misal sampai apa namanya? Batas waktu 40 hari misalkan. Dalam 40 hari itu dia ada sucinya 15 hari. Tidak keluar darah itu, berarti dia sudah tidak ada lagi darah nifasnya. Dia sudah wajib mandi, tidak harus nunggu 40 hari. Hanya saja kalau untuk berjima antara suami dan istri, tunggu dulu 40 harinya, karena bahaya nanti bagi perempuannya gitu. Tapi kalau untuk kewajiban dia untuk mandi tidak harus 40 hari, tapi normalnya biasanya 40 hari. Maksimalnya kalau mau aman, ada yang mengatakan 40 hari lah, atau 60 hari batas maksimalnya dalam mazhab Syafi'i. 60 hari. Kalau 40 hari masih keluar, berarti kita tunggu sampai 60. 60 hari ke atas masih juga keluar darahnya, berarti itu bukan darah nifas, bukan darah, berarti itu termasuk darah istihadhah. Seperti itu. Paham ya? Oke, itu pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.